Pengangguran merupakan istilah yang biasa dilabelkan oleh masyarakat untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilan yang rendah, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja, teknologi yang semakin modern, kurangnya informasi dan lain sebagainya. Dalam mengurangi atau menurunkan angka pengangguran, pemerintah Kota Cimahi, dalam hal ini khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan keahlian atau keterampilan masyarakat Kota Cimahi yang masih dalam kategori usia produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan cara melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pembangunan, kami salah satu lembaga pelatihan kerja swasta yang bergerak di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah berdiri sejak tahun 1997 ingin berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan SDM tenaga kerja yang siap untuk bekerja. LPK Dressmaking adalah salah satu lembaga yang sudah melakukan kerjasama dengan beberapa dunia usaha dan dunia industri, baik berupa PT, CP maupun home industry, khususnya bidang garment atau custom made. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga tahun ini kami memiliki job order atau PR yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan akan calon karyawan di Mitra Iduka LPK Dressmaking. Kepada pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi beserta jajarannya, kami atas nama LPK Dressmaking mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama, kepercayaan, serta kesempatan yang diberikan kepada lembaga kami. Sebelumnya, pada bulan Februari tahun 2022, kami mendapat amanah yang sangat besar yaitu melatih sebanyak 150 peserta. Dan sekarang bulan Juli tahun 2022, kami mendapat amanah yang besar kembali yaitu melatih sebanyak 265 orang peserta khusus warga masyarakat Kota Cimahi. Sebelum 265 orang dinyatakan sebagai peserta, mereka semua telah mendaftarkan diri langsung melalui web atau link Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Setelah melakukan pendaftaran, semua peserta mengikuti tes seleksi oleh pihak Dinas Tenaga Kerja yang dilaksanakan di Gedung Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pembukaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022, bidang pelatihan menjahit busana industri dilaksanakan secara tatap muka pada tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Teknopark Cimahi, yang dihadiri langsung oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, tim LPK Dressmaking, pihak Dudi, serta seluruh peserta pelatihan. Walaupun masih dalam kondisi COVID, alhamdulillah kami tetap menjalankan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022. Bidang pelatihan menjahit busana industri ini dengan sebaik mungkin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjalankan K3 diantaranya melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap hari, mencuci tangan, selalu memakai masker, dan lain sebagainya. Dikarenakan jumlah peserta yang luar biasa banyak yaitu 265 peserta pelatihan, supaya kegiatan pembelajaran lebih efektif, efisien, kondusif, serta yang paling utama adalah bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing tinggi, serta mampu untuk bekerja yang sesuai dengan kebutuhan Dudi, maka pembelajaran kami bagi di beberapa tempat, yaitu di LPK Dressmaking, di PT Sansan Saudara Tekstil 1, di LPK Padilah, LPK Aditya Surya, dan di LPK Darul Fikri. Walaupun kegiatan pembelajaran dilaksanakan di beberapa tempat, namun kegiatan pembelajaran pelatihan ini tetap dilakukan secara serentak dengan kurikulum yang sama. Program pelatihan menjahit ini dilaksanakan selama 20 hari dari tanggal 21 Juli sampai 15 Agustus 2022. Mengingat kondisi sekarang, pembelajaran program pelatihan busana industri bagi pencari kerja, kami masih menggunakan model blended learning, yaitu pembelajaran daring dan luring. Untuk pembelajaran daring, kami presentasikan sebanyak 25% dan luring sebanyak 75% dari jumlah jam pelajaran yaitu 100 jam. Dari 265 peserta yang menjadi amanah kami untuk program bulan Juli ini, supaya kegiatan pembelajaran berjalan lancar serta lebih kondusif,
Efektif dan efisien kami bagi menjadi 2 shift, yaitu pagi dan siang di masing-masing tempat yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti program pelatihan kerja pada bulan Februari tahun 2022, kurikulum yang dipakai pada pelatihan menjahit ini adalah kurikulum yang disusun dan dirancang bersama pihak Iduka. Dengan mengacu kepada kebutuhan pihak Iduka, materi yang disampaikan kepada peserta pelatihan adalah tentang pendidikan karakter, K3, pengetahuan peraturan ketenagakerjaan, serta materi praktik tentang busana industri itu sendiri. Dalam pembelajaran praktik, semua peserta pelatihan menggunakan mesin industri yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Instruktur pada program pelatihan menjahit ini berjumlah 21 orang. Dari 21 instruktur yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan ini merupakan 10 instruktur dari LPK Dressmaking, 3 instruktur dari pihak PT Sansan Saudara Teksjaya, 3 instruktur dari LPK Padira, 3 instruktur dari LPK Aditya Surya, dan 2 instruktur dari LPK Darul Fikri. Dari 21 instruktur yang kami libatkan, semua merupakan instruktur yang handal yang memiliki pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan bidang busana industri. Setelah pembelajaran selesai, semua peserta pelatihan pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 2022 mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan di PT Sansan Saudara Teksjaya 1 dengan soal teori sebanyak 50 soal dan praktik. Kegiatan uji kompetensi dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi akhir kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan, skill setiap peserta yang hasilnya masing-masing peserta akan dinyatakan kompeten atau tidak kompeten. Setelah tahap uji kompetensi dilewati, supaya peserta lebih siap baik dari segi keahlian, mental, karakter, serta memiliki daya saing yang tinggi, semua peserta melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu magang. Magang ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 23 sampai 27 Agustus 2022 bertempat di PT Sansan Saudara Teksjaya. Setelah selesai magang, peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat magang, dan sertifikat magang ini memiliki fungsi yaitu sebagai paklaring. Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 bidang menjahit busana industri ditutup langsung oleh Bapak Letkol Purnawirawan Ngatiana SAP selaku Wali Kota Cimahi pada tanggal 24 Agustus pada saat magang sedang berlangsung. Alhamdulillah, puji syukur atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak 265 peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sudah diterima bekerja. Mudah-mudahan dengan selesainya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022 bidang pelatihan menjahit busana industri bisa membantu dalam mengurangi angka pengangguran serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felinda Prameta. Perkenalkan, nama saya Ilhan Hardiansyah. Saya telah mengikuti program pelatihan busana industri di LPK Dressmaking, program Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Alhamdulillah, saya telah bekerja di PT Sansan Saudara Teksjaya di bagian Embro. Terima kasih kepada pemerintah Kota Cimahi, klaster kompetensi melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022. Dan juga kepada LPK Dressmaking yang telah memberikan pelatihan menjahit busana industri. Serta terima kasih kepada PT Sansan Saudara Teksjaya yang telah menerima saya bekerja sebagai karyawan. Dressmaking, semangat, berdedikasi, dan mandiri. Dressmaking, semangat, berdedikasi, dan mandiri. Secara kedinasan sangat positif karena ini sangat membantu bagi para sumber daya manusia yang produktif untuk mendapatkan kompetensi dan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang diselenggarakan bekerjasama dengan dressmaking di bidang menjahit, sehingga diharapkan seperti yang sebelum-sebelumnya setelah selesai melaksanakan kegiatan pelatihan, para peserta langsung diterima untuk magang dan kemudian langsung bekerja di perusahaan di mana LPK Dressmaking ini sudah mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Ke depan mudah-mudahan program ini lebih dikembangkan lagi, anggarannya mudah-mudahan bertambah sehingga memungkinkan untuk memperbanyak lagi para pencari kerja yang berminat untuk meningkatkan kompetensi dan berminat untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cimahi.
Harapan kami selaku mewakili pemerintah Kota Cimahi dari Dinas Tenaga Kerja berharap bagi para pencari kerja untuk selalu mendapatkan informasi-informasi tentang masalah baik ketenaga kerjaan maupun pelatihan, dan informasi-informasi tersebut bisa diperoleh di Dinas Tenaga Kerja atau melalui aplikasi yang kami miliki, yaitu Sidakep Tri, di mana di aplikasi itu kita bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang ketenaga kerjaan, baik sifatnya bentuk-bentuk pelatihan, kesempatan atau lowongan bekerja, ataupun kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Mudah-mudahan itu dapat dimanfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Kota Cimahi untuk menangani atau mengentaskan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi yang sampai saat ini kita masih menduduki tempat tertinggi di Jawa Barat bila dilihat dari rasionya. Selanjutnya juga ucapan terima kasih kepada Dressmaking. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap berlangsung sampai kapanpun, karena kedua belah pihak merasakan sama-sama menguntungkan. Kita Kota Cimahi terbantu dengan terentaskannya beberapa atau banyak jumlah pengangguran yang dapat bekerja di perusahaan melalui Dressmaking ini. Sekali lagi terima kasih buat Dressmaking. Semoga Dressmaking tetap berkembang, lebih berkembang lagi sehingga bisa menampung banyak lagi peserta pelatihan. Terima kasih. Pada hari ini kita menutup yaitu peserta pencari kerja setelah mengikuti pelatihan dan keterampilannya ada sebanyak 265 orang, diantaranya adalah 22 orang adalah kaum disabilitas, sehingga kita latih, kita didik, kita bina melalui asosiasi atau lembaga asosiasi, sehingga mereka ini sudah magang dan siap untuk bekerja di beberapa perusahaan di Kota Cimahi. Salah satunya yang menjahit ada di Sansan, kemudian ada beberapa CV dan PT yang menerima atau memperkerjakan hasil pelatihan daripada pendidikan tahun ini. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada perusahaan baik PT Sansan maupun perusahaan yang lainnya ada di Kota Cimahi telah mau menerima yaitu para pencari kerja di Kota Cimahi yang mana ini langsung bekerja bersama-sama yang lain. Ini salah satunya adalah untuk mengurangi pengangguran, di mana akibat pandemi COVID-19 banyak pengangguran yang belum bekerja. Alhamdulillah pemerintah Kota Cimahi konsen untuk bagaimana mencarikan pekerjaan bagi anak-anak kita maupun masyarakat Kota Cimahi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada asosiasi dan Dressmaking yang mana telah memberikan peluang kepada masyarakat Kota Cimahi untuk menerima sebagai tenaga kerja di perusahaannya. Dan ini selaku pribadi maupun pemerintah Kota Cimahi mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah bekerja sama kolaborasi dengan pemerintah Kota Cimahi, dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.